semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil analisis tentang analisis dan desain supply chain pada usaha Asset Store. Asset Store adalah usaha mikro yang bergerak di bidang fashion retail, khususnya penjualan baju distro bergaya streetwear yang ditujukan untuk remaja dan pria muda, usia 15 hingga 30 tahun. Usaha ini bekerja sama dengan Konveksi Bandung sebagai pemasok utama dalam proses produksinya. Produk Asset Store dipasarkan melalui toko langsung serta platform digital seperti Instagram, TikTok Shop, dan Shopee. Dalam rantai pasoknya, Asset Store berperan sebagai retailer yang menyalurkan produk jadi kepada konsumen akhir. Struktur rantai pasoknya meliputi pemasok bahan baku dari Konveksi Bandung, proses produksi dan finishing di pihak konveksi, kemudian distribusi ke Asset Store untuk dijual melalui toko fisik dan platform online. Selanjutnya, strategi rantai pasok Asset Store bertujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui kecepatan, kualitas, fleksibilitas, dan efisiensi biaya. Dari sisi kecepatan, kerjasama langsung dengan konveksi membuat Asset Store dapat menyesuaikan desain baru sesuai tren dengan cepat. Dari sisi kualitas, pemilihan konveksi yang berpengalaman menjamin hasil produksi yang rapi dan nyaman dipakai. Kemudian, fleksibilitas diterapkan melalui sistem limited batch produk agar desain selalu bervariasi dan mengikuti selera pasar. Terakhir, untuk efisiensi biaya, Asset Store menerapkan sistem just in time sehingga tidak perlu menimbun stok berlebih dan bisa menekan biaya penyimpanan. Dengan strategi ini, supply chain Asset Store mampu menjaga daya saing sekaligus memenuhi permintaan pelanggan secara efektif. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi ketiga mengenai manajemen persediaan dan peramalan, di mana manajemen persediaan di AS Store berperan penting dalam menjaga ketersediaan barang, sekaligus menekankan biaya penyimpanan. Jenis persediaan yang dikelola meliputi bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Untuk efisiensi, AS Store menggunakan sistem just in time dan economic order quantity agar stok sesuai dengan kebutuhan aktual. Dalam hal peramalan, usaha ini menggunakan metode moving effort untuk menghitung permintaan jangka pendek dan menggunakan metode regresi linear untuk menghitung tren jangka panjang. AS Store juga menggabungkan hasil kuantitatif dengan pertimbangan kualitatif berdasarkan tren jangka panjang. Dengan metode kombinasi ini, peramalan menjadi lebih akurat dan membantu menghindari risiko kelebihan atau kekurangan stok. Yang keempat yaitu manajemen produksi, kualitas, dan teknologi. Untuk perencanaan produksi, Asset Store menerapkan sistem make to order, di mana produksi dilakukan berdasarkan permintaan dan tren yang sedang viral. Hal ini membantu menghindari penumpukan barang dan meningkatkan efisiensi kapasitas produk. Dalam manajemen kualitas, Asset Store menerapkan prinsip Total Quality Management atau biasa disingkat dengan TQM. Dengan pengawasan ketat di setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku, penjahitan, hingga finishing. Produk yang tidak memenuhi standar akan dikembalikan untuk diperbaiki. Selain itu, Asset Store juga mulai menerapkan digitalisasi melalui sistem point of sales untuk memantau stok secara real-time dan menganalisis data penjualan dari Shopee, TikTok Shop, dan juga Instagram. Rencana ke depannya, sistem berbasis cloud tracking akan diterapkan agar proses pengiriman bisa dipantau langsung oleh pelanggan. Analisis masalah dan rekomendasi solusi dari hasil analisis. Ditemukan beberapa permasalahan utama dalam rantai pemasok Asset Store. Pertama, keterlambatan bahan baku dari konveksi yang menyebabkan jadwal produksi terganggu. Kedua, ketidakakuratan dalam peramalan permintaan akibat tren fashion yang cepat berubah. Ketiga, tingginya biaya operasional dan logistik
karena sistem just in time belum optimal. Untuk mengatasi hal ini, kami merekomendasikan beberapa solusi. Pertama, menerapkan strategi multi-supplier untuk mengurangi ketergantungan pada suatu konveksi. Kedua, mengembangkan sistem ERP sederhana untuk mengintegrasikan proses produksi dan distribusi. Ketiga, memperkuat manajemen kualitas melalui quality control di 2 titik, yaitu di konveksi dan di toko. Selain itu, Asestor perlu memperluas program Grand Supply Chain dengan mengatur ulang limbah dan menjadi produk baru dan memperkuat kolaborasi dalam komunitas lokal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan rantai pemasok Asestor menjadi lebih efisien, berkelanjutan, dan siap bersaing di industri fashion lokal. Analisis masalah dan rekomendasi solusi dari hasil analisis. Ditemukan beberapa permasalahan utama dalam rantai pemasok Asestor. Pertama, keterlambatan bahan baku dari konveksi yang menyebabkan jadwal produksi terganggu. Kedua, ketidakakuratan dalam peramalan permintaan akibat tren fashion yang cepat berubah. Ketiga, tingginya biaya operasional dan logistik karena sistem just in time belum optimal. Untuk mengatasi hal ini, kami merekomendasikan beberapa solusi. Pertama, menerapkan strategi multi-supplier untuk mengurangi ketergantungan pada satu konveksi. Kedua, mengembangkan sistem ERP sederhana untuk mengintegrasikan proses produksi dan distribusi. Ketiga, memperkuat manajemen kualitas melalui quality control di 2 titik, yaitu di konveksi dan di toko. Selain itu, Asestor perlu memperluas program Grand Supply Chain dengan mendaur ulang limbah kain menjadi produk baru dan memperkuat kolaborasi dengan komunitas lokal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan rantai pemasok Asestor menjadi lebih efisien, berkelanjutan, dan siap bersaing di industri fashion lokal.